Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syafaat beliau kita harapkan nanti di yaumil mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tugas besar kita selaku hamba Allah adalah untuk menunjukkan penghambaan kita di hadapan Allah dengan beribadah kepada Allah. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepada Allah. Dan ayat ini seolah-olah memberikan petunjuk kepada kita bahwa orang yang hidup maka tunjukkanlah pengabdian atau penghambaan di hadapan Allah. Lantas untuk pengabdian dan penghambaan itu apakah yang kita targetkan? Yang kita targetkan itu adalah bagaimana pengabdian dan penghambaan itu sebagai pengejawantahan terhadap ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita dituntut untuk memiliki target besar dalam hidup menuju akhirat, yakni target ketakwaan. Dalam hidup kita disuruh berbekal juga untuk akhirat kita adalah bekal ketakwaan. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Dan berbekallah kamu, sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Jangan pernah berpikir bahwa harta yang kita persiapkan itu akan menjadi bekal terbaik, belum tentu. Jangan juga pernah berpikir bahwa jabatan yang kita cari-cari sekarang ini itu akan menjadi bekal menuju akhirat, belum tentu juga. Dan jangan juga pernah berpikir bahwa popularitas kita itu akan menjadi bekal menuju akhirat, juga belum tentu. Kalau seandainya semua yang disebutkan tadi tidak merefleksikan nilai ketakwaan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka hadirin yang dirahmati oleh Allah, target besar kita itu adalah bagaimana kita bisa menjadi orang bertakwa. Di tausiah sebelumnya saya sudah sampaikan bahwa orang yang bertakwa itu adalah orang yang paling mulia kedudukannya di hadapan Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu itu adalah orang yang paling bertakwa. Bukan yang paling kaya, bukan yang paling tinggi jabatannya, juga bukan yang paling populer di masyarakat, tapi yang paling bertakwa. Oleh sebab itu, semua orang berpeluang untuk menjadi orang bertakwa. Semua orang itu punya kesempatan. Kalau seandainya Allah mengukur kita kemuliaannya itu dari kekayaan, kasihan orang miskin, kasihan orang menengah ke bawah, karena dia tidak bisa mencapai target kemuliaan di hadapan Allah. Tapi karena kemuliaan itu ukurannya adalah ketakwaan, maaf, yang menengah ke atas bisa mencapainya, yang menengah ke bawah juga bersemangat untuk menggapainya. Hadirin yang dirahmati Allah. Nah, yang jadi pertanyaan itu adalah siapakah orang-orang yang bertakwa itu? Sekarang kita bisa tidak mengidentifikasi siapa sebenarnya orang-orang yang bertakwa itu? Kalau kita lihat rujukan di dalam Al-Quran, subhanallah, banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang siapakah yang dimaksud orang-orang bertakwa itu. Tapi hari ini saya hanya ingin mengambil ayat Allah yang ada dalam surah Ali Imran. Allah berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin." Kata Allah dalam ayat ini, dan bersegeralah kepada ampunan Allah dan syurganya yang luasnya seluas langit dan bumi. Untuk siapa itu ampunan Allah dan surga itu? Jawabannya, u'iddat lil muttaqin, diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Beruntung dong berarti orang bertakwa ini dapat dua. Pertama ampunan, yang kedua adalah surganya Allah. Kemudian muncul pertanyaan, siapa orang bertakwa? Langsung dijawab sama Allah, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang yang bertakwa itu yang pertama yang menginfakkan hartanya di waktu lapang dan di waktu sempit.
Kemudian yang kedua, wal kaziminal ghaiza, yang menahan marah. Baru kemudian yang ketiga, wal afina 'anil nas, yang memaafkan kesalahan manusia. Baru kemudian wallahu yuhibbul muhsinin, dan yang memaafkan, yang berbuat kebaikan dan mencintai kebaikan itu. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah, pertama, orang bertakwa itu adalah yang menginfakkan hartanya di waktu lapang dan sempit. Inilah perbedaan kita dengan orang non-muslim. Mungkin kita akan berasumsi kalau ada orang berinfak di waktu lapang itu biasa, tapi kalau orang berinfak di waktu sempit itu baru luar biasa. Nah, Islam mengajarkan orang bertakwa itu adalah orang yang ketika lapang dia bersedekah, berinfak, tapi ketika sempit dia juga bersedekah atau berinfak. Nah, perbedaan di mana? Perbedaannya hanya pada kuantitas sedekahnya saja. Nah, ini akan menjadi catatan kita. Berinfak atau bersedekah itu wujud dari filantropi atau kedermawanan dan menunjukkan bahwa kita itu punya kepedulian sosial. Jangan biarkan orang lain tersiksa karena tidak bisa makan. Jangan biarkan orang lain menderita karena tidak ada yang peduli dengannya. Tapi coba wujudkan kepedulian sosial dengan berinfak di waktu lapang dan sempit, meringankan beban orang lain sehingga orang lain bahagia dengan apa yang kita lakukan. Baru kemudian yang kedua, apa? Wal kaziminal ghaiza, menahan marah, bukan menghilangkan marah tapi menahan marah. Menahan marah, kata Nabi, ada tipsnya. Kalau marah dalam keadaan berdiri silahkan duduk, kalau duduk juga masih marah silahkan berbaring, kalau berbaring juga masih marah silahkan berwudu, dan insya Allah dengan wudu kita akan bisa menahan amarah itu. Baru kemudian wal afina 'anil nas, memaafkan kesalahan manusia. Artinya orang yang bertakwa itu tidak ada rasa dendam dalam hatinya dan dia selalu memaafkan kesalahan manusia, dan itu sebagai wujud kebersihan hatinya. Terakhir, wallahu yuhibbul muhsinin, orang bertakwa itu adalah orang yang selalu mencintai kebaikan. Wujud cinta kebaikan itu artinya apa? Kita selalu berdampingan dengan kebaikan itu. Kalau kita tidak bisa mendukung kebaikan yang orang lain lakukan, maka jangan pernah menjadi penghambat kebaikan orang lain. Karena orang yang cinta dengan kebaikan, dia akan bahagia dengan kebaikan-kebaikan yang ada di hadapannya. Mudah-mudahan terwujud keinginan kita menjadi orang bertakwa, dan insya Allah kita semuanya bisa mencapai kesuksesan hidup dunia dan akhirat. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.